bebas untuk, maksudnya kalau begitu melakukan kesalahan pasti ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Sekarang jangan sampai melakukan penggelapan atau apa, itu berbahaya. Dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian dari organisasi. Jadi jangan sampai nama karyawannya justru yang berbuat curang, itu nggak baik. Terus yang kedua, pengendalian resiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Manajemen harus mampu menilai atau memperkirakan risiko dan menentukan pentingnya tindakan untuk melakukan pengendalian dan mengatasi risiko tersebut. Itu tadi. Jadi risiko yang dihadapi perusahaan itu harus bisa, paling nggak bisa diantisipasi nantinya. Kalaupun emang terjadi sesuatu yang tidak diharapkan karena ada pengendalian internal, itu bisa diatasi dengan cepat atau bisa diantisipasi dengan mudah. Itu tujuan. Oke. Bisa dilihat di halaman 12.10 itu ada gambarnya, halaman pengendalian internal. Jadi pertama lingkungan, kedua penilaian risiko, ketiga ada aktivitas pengendalian, keempat monitoring. Nah, aktivitas pengendalian ini pentingnya itu adalah kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Jadi semua peraturan dari manajemen atas itu dilakukan karyawan dengan baik dan benar dan sesuai prosedur. Pokoknya intinya itu nggak ada penyelewengan. Oke. Prosedurnya, personel mumpuni, bagi tugas dan cuti wajib, itu pelimpahan tanggung jawab, pemisahan tanggung jawab, sama pemisahan fungsi akuntansi. Itu bisa dibaca ya. Jadi untuk mencapai personel yang mumpuni itu perlu diadakan pelatihan dan pengawasan. Terus mutasi tugas itu maksudnya adanya rotasi dari karyawan. Jadi misalnya rotasi secara berkala. Jadi tiap karyawan itu bisa paham dengan kinerja dari sistem perbagian. Itu prosedur yang harus dilakukan untuk sebaiknya seperti apa dalam suatu perusahaan. Terus pelimpahan tanggung jawab itu maksudnya harus dijelaskan tanggung jawab karyawan itu seperti apa, mereka bertanggung jawab atas tugas apa, harus dijelaskan oleh manajer supaya karyawan bisa bekerja dengan efisien. Itu tujuannya. Terus kalau pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait itu untuk menurunkan tingkat pemborosan kesalahan dan ketidakberesan tanggung jawab pekerjaan itu harus dibagi. Jadi jangan sampai misalnya satu orang menghandle 3 pekerjaan yang berbeda, itu jangan, nanti pada akhirnya karyawan nggak bisa fokus pada tugasnya, malah keteteran semua. Jadi lebih baik satu tanggung jawab dipegang oleh satu karyawan, itu bisa jauh lebih efisien. Itu untuk pemisahan tanggung jawab. Lalu kalau pemisahan fungsi akuntansi, nah hampir sama kayak pemisahan tanggung jawab. Jadi fungsi-fungsi akuntansi yang berbeda itu harus dipisahkan. Jadi intinya satu tugas itu satu tugas hanya untuk satu karyawan, jangan sampai satu karyawan melakukan tugas atau fungsi yang berbeda, nanti jadinya nggak efisien, mereka kerjanya juga nggak efektif. Itu untuk prosedur pengendalian.
Terus elemen yang keempat itu informasi dan komunikasi. Informasi tentang lingkungan pengendalian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan yang berlaku pada perusahaan. Jadi ini komunikasi dan informasi antara manajer dan karyawan penting. Jadi semua prosedur, semua penilaian risiko itu harus diinformasikan oleh manajemen. Terus yang kelima monitoring. Monitoring itu pemantauan terhadap sistem pengendalian internal, dan jika menemukan kekurangan itu bisa segera ditangani. Juga untuk monitoring itu berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Jadi elemen-elemen pengendalian internal ada 5 ya. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, yang kelima monitoring. Di sini ada mau ditanyakan. Ini modul 12 ini lebih ke teori, jadi bisa dibaca sendiri sebenarnya. Terus keterbatasan pengendalian internal, kesalahan pengambilan keputusan oleh manajer, terus adanya kerusakan sistem, ya kan, karena kata sistem rusak ya sudah, pencatatan perusahaan mandek, berhenti. Itu sisi negatif dari sistem komputerisasi. Kata begitu rusak, kegiatan berhenti, tidak bisa berlanjut. Adanya persekongkolan, pelanggaran oleh manajemen sebagai manfaat dan biaya, itu keterbatasan dari pengendalian internal. Terus sistem akuntansi komputer atau sistem informasi akuntansi, keunggulannya transaksi secara serentak dan segera dicatat dan dibukukan secara elektronik dalam buku besar dan buku pandu. Jadi kan kalau manual kan kita harus mencatatnya satu-satu. Kalau sistem informasi sudah kita tinggal input transaksinya apa, nanti langsung dicatat. Jadi siklus akuntansi itu langsung berjalan. Kan kalau kita kan harus nyatat satu-satu dulu, dari jurnal, dari apa. Kalau di sistem informasi ini kita tinggal ngeklik transaksi, nanti selanjutnya siklus akuntansi berikutnya langsung mencatat otomatis. Terus yang kedua, sistem komputer sekali tidak melakukan kesalahan maka selanjutnya juga tidak akan melakukan kesalahannya, yaitu tadi karena saya bilang kayak saya jelaskan, begitu kita ngeklik transaksi input data pertama itu ke belakangnya langsung berlanjut. Jadi hati-hati pada saat menginput data, karena kalau kita sekali salah input data, ke belakangnya salah semua. Jadi yang paling krusial adalah ketika kita menginput data, jangan sampai salah. Terus yang ketiga, sistem akuntansi komputer dapat menyediakan informasi saldo akun yang mutakhir, karena saldo akun dibuka pada saat transaksi yang tersedia. Sama kan? Jadi intinya semua itu bisa lebih handal dan terpercaya kalau menggunakan sistem informasi akuntansi, kecuali pada saat input kita melakukan kesalahan, itu baru berbahaya. Oke. Sudah tuh sampai di sini untuk modul 12. Ada yang mau ditanyakan? Jadi lebih lanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Modul 12 cuman tentang teori aja, sistem informasi akuntansi, nggak ada penyatatan apa-apa. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini, mulai dari modul 9 sampai modul 12. Ada nggak paham, silahkan. Yang belum mengumpulkan tugas 3 silakan dikumpulkan.